Nyo wate ge aju ane ge bak kita nyo. Kewalahan ge rumah. Betul lu bukan? Kahe gitu. Nyo peka karena pertanyaannya kritisi kan. Ah, Pernah lu pengalaman di rumah kan? Tengah lu duduk di balai ngolit. Nah, ane ge bah geme. Nyo dungku keluar betah di baru peduk. Nya yang me ya. Hai lu bikili rumah. Gi bikili pada nyo. Ya, terus hai bikili gi bikili pada nyo. Wahai saudara, so syurga Tanita ilmu serta beramal Demba otke setia bersama Bincang seru, nambah ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah tema yang semestinya kita tadabburi dan kita evaluasi bersama, yakni rusaknya generasi bukan karena zaman, tapi karena hilangnya bimbingan. Maka dalam hal ini kita akan membahasnya dengan seorang tamu yang spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Tunku Muhammad Hafizin SAG MH. Beliau Dewan Guru Dayah Darul Munawarah Kutakrung dan juga Sekjen Iradah Muda Birin. Maka untuk mengawali pembahasan kita pada malam ini, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Ini tadi Tengku berangkat berarti dari Biren ke Dari sini? Dari Biren. Sendiri berarti Tengku? Sendiri, belum ada kemana. Seperti gue sudah ada. Masya Allah. Semoga cepat dapat teman sesudah ini. Amin. Baik Amin, Tengku. insyaallah. Berarti Tengku, kita kan tadi sudah sepakat bahwa tema yang akan kita bahas yaitu rusaknya generasi bukan karena zaman, tapi karena hilangnya bimbingan. Ini sebuah tema yang begitu menarik. Ya. Mungkin hal yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Betul. Maka untuk mengawali pembahasan kita, Tungku, boleh sedikit Tungku takrif atau Tungku perkenalkan yang dikatakan dengan rusak moral itu bagaimana? Sebelumnya kita pahami dulu, sebelum kita mengenal bahwa kerusakan moral, kita harus mengetahui dulu yang bahwa apa itu moral. Ya, ketika moral itu sudah kita ketahui, nanti baru kita masuk ke segmen yang kedua bahwa bagaimana yang dinamakan dengan kerusakan moral. Oke. Jadi untuk ketahui lebih lanjut bahwa moral itu yang sudah kita ketahui, moral adalah satu tindakan atau cara berperilaku seseorang. Nah, itu adalah moral. Berperilakunya dengan baik, maka dianggap moralnya juga menjadi baik. Apabila moralnya rusak, maka dilihatlah bagaimana dia bersikap. Kalau dia tidak baik, maka dianggap moral itu tidak baik. Nah, itu kalau dari segi pendidikan kita lihat. Nah, maka kalau kita mengambil definisi moral yang lebih serius, itu terdapat dalam syairnya Imam Syafi'i. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa jati diri moral seorang pemuda, khususnya karena kita membahas adalah generasi. Jadi generasi itu dimulai dari dulu mungkin, generasi muda hingga sekarang. Ya. Jadi bagaimana definisi yang benar-benar serius yang harus dimiliki oleh seorang pemuda atau generasi di masa yang akan datang, di masa dahulu hingga sekarang, itu adalah bil ilmi wat tuqa, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau definisi serius itu tentang moralnya seorang pemuda ataupun generasi, itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Ya. Jadi harus ada urgensi antara ilmu dan ketakwaan.
Ya, berarti jadi seorang pemuda mereka punya ilmu, punya ilmu, punya ketakwaan. Berarti punya kan diawali dari ketakwaan. iman juga. Dari iman juga. Nah, Jadi ya. kalau itu runtuh semuanya ataupun salah satu daripada takwa tidak ada dan juga keilmuannya tidak ada, Ya. maka moral itu dianggap rusak oleh Imam Syafi'i. Nah, Berarti begitu. seorang yang dia dikatakan bermoral, ia punya ilmu Punya ilmu yang bermanfaat pastinya. yang bermanfaat pastinya. Yang kedua dia beriman. Beriman. Lalu Nah, dia juga bertakwa. bertakwa. Masya Jadi Allah. dalam ketakwaan itu ada pengamalan. Mm-mm. Nah, jadi setelah dia tahu dari siapapun, Mm-mm. setelah dia memakan semua ilmu, kemudian setelah mengetahuinya, mengamalkan lalu mempraktekkannya Ya, dia implementasikan dalam kesehariannya. dalam sehari-hari. Maka kalau baik itu dianggap moralnya baik, kalau buruk maka berarti dianggap moralnya tidak baik. Oke. Nah. Jadi menurut Tungku, benarkah generasi hari ini rusak karena zaman atau karena kurang bimbingan? Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik. Mm-mm. Karena kalau kita kaji lebih dalam, sejarah-sejarah dahulu itu banyak anak-anak muda yang memang imannya kokoh, masa Rasulullah, mungkin para sahabat. Ya. Beliau itu di samping tantangan zaman ataupun dalam mengikuti peperangan bahkan jihad pun, beliau itu sangat kokoh dalam berakidah. Ya. Sangat kokoh dalam memperbaiki keimanan orang itu. Mm-mm. Kenapa? Karena beliau para sahabat itu langsung mengambilnya dari Nabi. Ya, langsung dengan Langsung yang menerima wahyu. Yang menerima wahyu, perintah dari Allah, kemudian perintah kepada Rasul, sehingga keimanan dan juga akhlak dan moralnya itu terbentuk sangat erat. Ya, beda dengan zaman sekarang. Kalau kita bawa ke zaman hari ini, apakah zaman yang merusak anak-anak kita atau generasi kita? Jawabannya bukan. Bukan sepenuhnya atau memang bukan sebagiannya tidak aja? Sepenuhnya, sebahagian mungkin karena tidak adanya bimbingan-bimbingan yang mendalam. Akhirnya sehingga terperosotlah mereka itu dirusak oleh zaman. Ya, karena di zaman ini bukan faktor utama rusak moral, bukan. Tapi rusak moral karena kurangnya seorang yang membimbing. Sehingga karena tak ada pembimbing, dia terpengaruh dengan zamannya. Okay. Nah, karena yang kita ketahui dari pengetahuan kita pesantren, kita diajarkan bahwa urusan dunia itu kan berulang terus. Ya. Nah, dari masa ke masa itu. Al-alam mutaghayyir. Al-alam mutaghayyir. Ya. Ya, jadi tergantung bagaimana kesiapan generasi itu untuk menghadapi tantangan itu. Nah, makanya kalau kita tarik ke belakang dari apa syair Imam Syafi'i tadi, kokohnya keimanan dan keilmuan hingga takwa, maka mengeratkan moral itu menjadi kokoh di masa yang akan datang. Okay. Nah, begitu. Jadi kalau imannya sekarang kuat, di masa kecil dia sudah dididik, digembleng dengan bagus keimanannya, keilmuannya, maka di masa yang akan datang dipastikan dia juga akan lebih baik. Ya. Oke. Lalu tunggu yang dimaksud dengan yang kita bahas tadi yaitu kehilangan seorang pembimbing. Ya. Dalam konteks generasi sekarang bagaimana itu maksudnya? Kalau kita lihat dari kacamata keadaan ataupun realita sekarang, hari ini lebih banyak orang tua mungkin itu adalah bimbingan pertama menurut saya pribadi. Karena peran al-ummu madrasatul ula itu sangat penting. Ya. Sebelum dia dititipkan ke para ustadz, dititipkan ke madrasah ataupun ke sekolah yang lain, mungkin bimbingan itu dimulai dari rumah. Oke. Ya, karena sehingga terbentuklah moral anak-anak itu dengan baik seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi moral anak mitnyo hana kokoh di rumah, maka wate itu bi rumahnya bisa dipengaruhi dia oleh zaman. Karena tidak ada pendirian jadi tidak ada pendirian akhirnya. Karena kenapa? Karena mereka tidak menjadi teladan bagi anak-anaknya, khususnya orang tua. Nah, padahal tanggung jawab pertama setelah orang tua itu mempunyai anak adalah mendidik anak itu dengan benar. Nah, karena yang dimaksud pembimbing di sini adalah moral yang dibentuk oleh orang tua langsung dari rumah. Berarti menurut Tungku yang seharusnya menjadi pembimbing utama adalah orang tua. Kalau guru, ustaznya? Kalau guru mungkin ini menarik nih.
Guru jangan diartikan sebagai pengganti orang tua. Heeh. Nah, jangan salah paham. Guru itu hanya meneruskan peran yang ada di rumah oleh orang tua. Sehingga anak-anak kita titipkan ke pesantren untuk menjaga nilai-nilai yang sudah kita ajarkan di rumah. Ya. Nah, jadi yang tongkat utama estafet itu adalah orang tuanya. Sebagaimana dia dididik di rumah, dibiasakan yang benar. Karena ada satu pepatah yang sering orang tua saya peringatkan kepada saya ketika keluar rumah maupun dimanapun saya berada. Saya panggilnya Walid. Nah, ini pengalaman pribadi nih. Ya, sehingga mungkin alhamdulillah sampai hari ini saya mungkin masih terjaga dan mudah-mudahan terjaga dan sampai akhirnya nanti kita menjadi orang baik gitu. Beliau sering mengatakan begini, abang ho yang kaja aikah. Ya, udah gitu nyo biasa ada yang betul. Ya, be betul ya tak biasa. Jadi gekunnya wate tinggal long udah seberan gekun kata-katanya dari phone long glasa min. Karena long kena SD min. Dari glasa min long lebih keputuk ketika long woi kula mau puluh yang main bola segala macam wate support karena kelalaian tanyo awal dengan ane mijino jauh tak berbeda. Ya, sehingga itu terpengaruh kepada pura dakun buno lagi habar pegah buno kehilangan bimbingan karena dari orang tuanya beralih kepada layar. Nah, nyo tak cerita masalah pengalaman long lai pribadi. Ya, masa ubud nyo hana main HP dan. Tapi sering yang tadi ngebak urang si gedanyo nyo adalah langsung dari lisan dan juga gepraktekkan dengan tindakan urang si gedanyo. Hana gebah-begah tau. Nah, maka peran pembimbing di sini bukan juga pengatur ya. Bukan pengatur, bukan pengkritik, tapi memberi saran dan menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, itu yang disebut dengan pembimbing. Nah, Berarti yang seharusnya orang tua ini menjadi pembimbing bagi anaknya ini bagaimana? Bagaimana dia memperlihatkan teladan bagi anak-anaknya? Nah, dari segi pengalaman hidup saya dari dulu, karena kan beda anak nanti beda didikan. Ya, kita cerita pribadi saja. Jadi pengalaman lung otero hubut, nah tunggu Sibran yang tinggal lung ketika urung si agam lung, wateho yang gejak semubut nyan geme, nyan lung geme tapi. Jadi yang geperlihatkan bisa jadi untuk belajar kepada diri rogo untuk lebih baik. Dan atanya plus jih akan tak contohkan lagi dia. Karena kebanyakan orang si agam nyo kan hana tiga berhaba, yang tiga berhaba biasa amat. Tapi orang si agamnya sangat berperan kepada anak laki-laki khususnya. Ya, dari sanalah saya melihat bahwa yang dicontohkan oleh orang tua itu yang baik-baik sehingga pada akhirnya ketika umur kita 15, ketika umur kita sudah 20 baru bisa mencerna apa yang kita lihat dulu di waktu kita umur 7 tahun. Ya, kebiasaan yang sering ditegur di longi rumah wate untuk bentuk moral funan. Untuk kebaikan. Abang BJI teradang. Karena JPI teradang nyo lambung gepegah. Jadi bukan hanya gelarang. Nah, itu yang maksud saya pembimbing. Gepegah hikmah haji. Jadi uronyo cakap tak pegah baik guru maupun orang tua itu hanya melarang saja. Tapi tidak ada keilmuan untuk gaji pakai yang dilarang. Nah, sehingga anak min kan bingung. Nah, kenapa saya dilarang? Mandum anjir. Nah, sehingga anak min stres. Karena itayo uronyo tak doktrin anak min yang tak larang bahwa nyo hanjut tapi hana tak pernah. Ya, jadi tidak mendampingi lah istilah haji. Tidak mendampingi. Jadi setingkat lu ngotean gepegah li Walid di rumah bahwa itanyo beta JPI seradeng karena sirat adengnya tanyo lambungnya tutup. Maka ke JPI sirat adu. Ternyata wateta telusuri keilmuan kedokteran ternyata betul. Saringan lambung tanyo nyo ketika tadunya itanyo terbuka. Sehingga kesehatan yang mengalir itu mandum penuh dalam tubuh. Jadi ternyata puyangnya na ilmu ke urung isi kita yang bukan hanya sekedar melarang, tapi mengajarkan hikmahnya. Mengajarkan hikmah. Jadi dari yang Tunggu sampaikan dapat tangkap bahwa seorang
yang menjadi pembimbing, ini orang tuanya. Mm-mm. Bukan, dia berarti betul-betul membimbing anaknya dari hal yang paling kecil. Lagi hal yang paling Nah, kecil memang. apalagi yang lebih besar ya. Apa lagi yang lebih besar? Dan bukan hanya sekedar membimbing, tapi mengarahkan apa yang dibimbing itu sehingga ia tahu, oh ini Iya, karena ini, oh ini karena ah, ini. bahkan mendampingi mungkin. Mendampingi. Jadi dengan bimbingan dan teladan tersebut banyak anak-anaknya yang berhasil. Yang berhasil dan sampai sukses. Memang kadang-kadang nasi gaga merempok dengan keluarga. Mm-mm. Nana ketujuh man tujuh jero. Jero. Nah, Ya. Kita selidiki memang betul-betul teladan bunuh. Teladan menjadi teladan puno dan Ah. menjadi istilahnya guru pertama lah kepada orang tua itu. Okey, man menyona orang si menau. Asai anak kai klik ketika ada anaknya yang menangis, dia langsung memberikan gadget untuk anaknya. Gadget. Gadget. Ah. Langsung asal udah nangis ya isi paket supaya anaknya cepat diam dengan lihat video-video di YouTube dan Jadi di TikTok. melalaikan dengan hal yang lain. Ya, jadi untuk menghiburnya langsung kasih HP. Untuk hibur kasih HP. Pokoknya orang tuanya kurang mau untuk berlelah-lelah Ya. di dalam menghiburnya tanpa memberikan HP tersebut. Oke. Ini gimana kita tanggapi ini? Mungkin yang naruh dalam sabuh hadis Nabi yang sering kita depu yang kata but apa kata Rasul, anak itu dilahirkan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi yang memajusikan anaknya, yang mengkristenkan anaknya, dan juga yang membuat kafir anaknya itu bukan orang lain. Ya, Tapi fa'abawani kepada Nabi. Urung Syi'i. Maka orangnya otakalen bagaimana tradisi Kristen, bagaimana tradisi Yahudi yang kadipeget yaitu dengan layar maupun dengan tampilan tontonan. Nyan gedepu le urung Syi'i. Bahwa nyan kan tradisi dia. Tapi atanya gebiarkan kan? Gebiarkan. Dalam artian gaknya gepopulehe ke. Ya, kayaknya ingin santai. Ingin santai segala macam, tidak ingin bertanggung jawab, dia tuh puikeun keterpurukan anak. Yang teh anak kayak klik ya tinggal ada HP. Yang kenyan yang maksud yang lung pegah awal nyobek tapu betul ya ata biasa. Tapi tak biasakan ata yang betul. Memang katanya nurunnya kajir ke lumrah bahwa katanya sedang bertempur di dunia teknologi yang di dunia informasi segala macam. Tapi nyan hanya tak biarkan Busibra. Mungkin menyadari inan terlalu miris takalan. Bahkan anak mit yang memang umuji mentang belia sudah diajarkan joget di depan kamera. Iya betul. Bahkan bukan sekedar direkam tapi diupload ke media. Diupload. Nyo seharusnya yang tak tanggapinya gimana cara? Gimana sikapi adanya? Itulah yang disebabkan moralitasnya turun tadi. Ya. Oh, karena dari ubuk bunuhan. Karena dari ubuk bunuh. Ya, karena yang pertama sekali dari syair Imam Syafi'i bunuh selain ilmu dan takwa itu adalah ada muru'ah. Yang lu baca dalam syairnya. Dia tak pernah untuk menjaga marwahnya dari kecil. Karena menjaga marwah menyotanyohan atau jaga marwah termasuk kepada kita kerusakan moral. Tanyo mandum setiap individu manusia kita ada moralitas dan ada muru'ah. Dan muru'ahnya menyohan juta jaga maka ganggap tanyo rusak moral. Maka diuranyo salah satu yang paling rusak moral anak bangsa adalah kehilangan rasa malu. Ya kan? Berat. Kehilangan rasa malu dan ketidak ada kehormatannya di depan orang tua. Itu harus dipelajari. Hanayoi. Itanya jamun sang menyotuh gure sang muda tiji kalona. Menyona gure kadang ikut atau urung-urung yang memang berperan dalam hidup kita itu kita nggak berani jalan. Begitulah moral yang dibentuk oleh orang tua kita sekarang. Nah, pertanyaannya hari ini, kenapa hari ini berubah? Apakah kehilangan asuh atau kehilangan pembimbing? Peran pembimbing. Jadi menurut saya pribadi, pembimbing masih ada, Gure. Pembimbing masih ada, guru-guru masih banyak, pesantren-pesantren masih banyak. Orang tua makin cerdas hari ini karena dibantu dengan teknologi. Tapi yang tidak ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya adalah hikmah dan teladan. Sehingga anak-anak itu tidak menjadi teladan utama kepada orang tuanya. Karena dari ubud kan gejuk gadget. Sehingga beralihlah pertanggungjawaban moralnya dari urung si kepada layar. Jadi peran pembimbing lawitnya
terasa makin melemahnya memang karena disebabkan oleh layar saja atau karena ada beberapa faktor yang lain? Ada disebabkan oleh layar. Karena bagaimana masa ubud kan tapu biasa kan, sehingga ada yang leke juju. Jadi gue aja ke layarnya Yang ke layarnya. punya tontonnya. Akhirnya anak itu bisa diremotekan oleh layar. Bukan dia yang memegang remote. Nyo HP. Tanya HP-nya udah mau kita gunakan. Untuk kebaikan jut, untuk keburukan bijut. Ya, tergantung bagaimana mindset yang kali tanam di urung siji. Nah, makanya dalam ilmu psikologis ada dijelaskan bagaimana tata cara untuk mengasih gadget kepada anak-anak. Bahkan kan Bill Gates pun juga. Bill Gates pernah mengatakan bahwa bahkan dia adalah manusia pertama yang menciptakan Microsoft untuk alat komputer, perangkat lunak. Tapi anak-anaknya ketika duduk di meja makan dia bilang, bahkan kami tidak mengasih gadget itu kepada anak saya hingga anak saya umur 14 tahun. Yang pegat yang pegang internet. Nah, itanyo balahi kata jauh. Saya kan ada orang pegat pelalai nyanyi dah yo. Karena apa kan? Karena orang-orang luar yang pandai itu orang itu mengetahui apa namanya, bukan hanya kehidupan saja tapi efek, dampak, akibat. Maksudnya sabu HP. Nah kebaikan, nah keburukan. Tergantung cara dipakai. Jadi orang yang membuat ini kan sudah tahu apa keburukan dari apa yang dia buat. Sehingga mereka menjaga anak-anaknya. Pajan merujuk HP. Watemu kapuk belah tu ni. Itu tu. Bahkan kehidupan keluarga Bill Gates tersendiri di meja makan ketika diceritakan, mereka hampir 3 jam duduk di meja makan, waktunya tidak terasa. Karena mereka tidak memegang internet ataupun media sosial. Fokus dengan sejarah, fokus dengan keilmuan-keilmuan yang mereka bahas. Bersama keluarga diskusi. Seperti inilah. Tidak terdistract dengan HP-HP tadi. Tidak. Itu yang membuat media itu sendiri. Kalau menurut Tungku, bagaimana dampaknya bagi generasi ini jika lebih banyak belajar dari layar daripada pembimbingnya langsung, yaitu ibu bapak atau gurunya? Ini mungkin pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana dampaknya anak hari ini lebih berperan kepada memiliki gadget daripada mencontohkan teladan yang ada pada orang tuanya, mungkin begitu kan? Yang pertama, dia akan menjadi robot. Itu sudah tentu. Karena dia mengambil contoh di AI. Saya bukan orang yang anti AI. Karena nada pakai. Dan tayo na tajak kuliah. Tapi gunakanlah AI itu untuk menumbuhkan ilmu ke depan. Bukan hanya memakan mentah-mentah yang ada di AI. Itu yang pertama. Tanpa filter, kalau baca AI itu memang bahaya. Karena tidak ada rujukan ya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini layar mengajarkan kita akses cepat, viral, dan bahkan banyak konten-konten yang lain untuk membangun kita itu bahwa harus bermedia. Padahal seharusnya Nunggu Gibran tidak perlu. Menurut saya pribadi ini, yang saya sudah punya media sosial, setelah saya pelajari, bahkan kita lebih damai ketika kita tidak bermedia. Mengapa demikian? Kenapa demikian? Saya sudah membaca satu buku tentang psikologis. Di sana diceritakan judul bukunya kalau tidak salah, begitu mudahnya mendidik anak versi Rasulullah. Nah, itu ada diuraikan di sana tentang masalah bahayanya gadget. Ketika anak-anak sudah menjadi teladan hidupnya di gadget, akhirnya mereka menatap orang itu sudah merasa takut. Karena kasabi-sabi kenan. Padahal itanya kan seharusnya ketika seorang yang dewasa di hadapan kita ngomong dengan kita, adabnya itu selain guru ya, kita memperhatikan orang itu. Mestinya mendengar dengan baik. Menjadi pendengar yang baik. Ketika orang berbicara, kita tidak hanya lalu dengan pulain. Nyan sungguh adab yang luar biasa ya. Dan tradisi tanya awai wateta diskusi. Yang kelagi
langsung langsung aja. Tanpa- Dan bahkan pembahasan itu bisa ditulis, pembahasan itu bisa karya ilmiah. Ya, jadi diskusi ji udah Udah. karena ada Karena yang lain. bermain itu logika, Ah, yang bermain itu akal dengan mata pandangan. Tapi huronya coba ada kalian. Anumin, Asai kado kedai. Balik ya, Pi. bahkan mungkin kita berdua pernah merasakan itu ketika ada kawan yuk keluar ngopi. Akhirnya terus kena main HP. Ah, Jadi diskusi aja hana udah. nyambang pengaruh dah. Nyamban pengaruh kan ya. Nah, jadi logikanya mati karena didoktrin tapi dengan HP. Makanya benar pega bisa ji ke robot. Bisa aja ke robot akhirnya. Ya, dan Oke. ilmu uronyo kan sangat banyak yang kita telusuri. Mandu mita manglaule tepak yang tahu je, tapi hikmah dari ilmu itu ada. Yang untuk kita eksplorkan yang kita depuyan hana karena hana sumber kuat. Hana Karena sanat. langsung dari HP hana sanat. Tapi pakon itanyo sangat tidak mau menjadi contoh kepada orang tua karena pengajaran daripada orang tua dan guru itu butuh keteladanan dan juga butuh kesabaran. Ya. Baik, Nah. Guru. Berarti yang dapat kita simpulkan bahwa generasi ini mestinya dididik dengan dicontohkan dengan hal-hal yang baik. Yang baik. Jangan kita lepas begitu saja mereka untuk berselancar di media sosial. Ya, Tapi betul. mesti ada bimbingan. Ada Kita dampingi mereka. Kita dampingi. Jadi lebih baik kita menjauhkan mereka dari itu dulu. Bukan tidak boleh. Bukan tidak Tapi boleh. kita jauhkan dulu. Ya, Lalu kita bimbing mereka sehingga mereka tahu yang ini jangan, yang ini silahkan. Setelah itu, betul. andai pun sudah tidak dapat kita kontrol langsung lagi, mereka sudah bisa mengontrol sendiri. Nah, betul. Ah, Karena kalau menurut pandangan saya pribadi dan saya punya media dan bermedia, mm, saran saya untuk orang tua maupun guru-guru, jika anak Anda belum begitu perlu untuk memakai gadget, mm. maka sebaiknya jangan dikasih Jangan dulu. Ya, kita minta cari cara Nah, lain lah. Dan ada 3 cara yang sudah saya baca-baca dari beberapa jurnal. Tapi itu tunggu 3 lagi itu boleh nanti tunggu sampaikan. Kita jeda dulu. Ya, boleh. Nah, maka para ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu, tetap di DMDH TV. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah Card. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kupi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kupi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Mas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira,
Khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah darung kali. Toko emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krunggeku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo. Sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati. Kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa. Your comfort is our priority. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tuti. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Serta beramal Demba Otke setia bersama Bincang seru Nambah ilmu. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Alhamdulillah kita masih bersama Tungku Hafidin. Baik Tungku, tadi ada 3 jawaban yang belum Tungku jawab. Ya. Mungkin bisa disampaikan 3 jawaban tadi itu. 3 jawaban itu mengenai tentang masalah bagaimana kita menjaga anak agar tidak terbiasa dengan gadget. Oh ya. Jadi lebih tepatnya 3 cara itu cara mengontrol. Cara mengontrol orang tua untuk mengasih gadget kepada anaknya. Ya, jadi gadget
Kan lanjut je. Kan lanjut. Je. Bukan kita anti teknologi. dengan Nyo harus klarifikasi lah. Ya. Jadi ente baik tantang tengok anti teknologi. Masa ada ke media ane urlain lanjut media. Jadi pemirsa, kami bukan anti teknologi. Iya, bukan tapi anti. lebih kepada cara menjaga supaya tidak kacau dengan teknologi itu sendiri. Okay, jadi baik sampai terpengaruhi dengan pengaruh zaman yang nabak media orangnya. Ya. Karena kebanyakan yang sudah kita lihat media sekarang itu sudah jauh dari yang namanya teladan agama. Karena kamu banyak jampu. Jadi hana datang ohli teh yang god teh yang bro. Karena begini Gus Ibran, sebelum kita bahas tata cara ini, saya melihat generasi sekarang itu yang lebih suka mengikuti tren daripada hal-hal yang kepegah leurunsi. Lebih suka mengikuti tren yang ada di media dibanding menteladani adab-adab orang tuanya, menteladani apa yang telah dibimbing oleh gurunya. Ya. Ada nama katren nggak ikut ya? Ada nama katren nggak ikut. Tujuan utamanya putra mencari purekunnya. Follower. Bahkan bukan follower, bahkan uronyo kan. Hari ini keteladanan hidup anak-anak di generasi Gen Z khususnya itu mencari bukan popularitas, apa namanya, kesenangan jihnya baru dianggap betul-betul perbuatan yang bagus itu tergantung like dan komentarnya. Ya, makin le orang like, makin le orang kalannya makin bangga. Makin bangga dan mereka mengira bahwa yang viral itu sudah benar, padahal belum tentu. Belum tentu yang viral itu benar. Yang juga menjadi mindset mubah anak muda. Oke. Jadi anak muda orangnya mengira bahwa yang viralnya betul. Yang hana viral kalau anak betul. Maka ceramah-ceramah yang betul-betul yang cana murulek ya. Lewat aja. Karena yang lu lewat yang FYP segala macam. Jadi anak umid orangnya bagaimana mengeruhkan tenaga mereka itu memperbuat sesuatu yang hana sanad, memperbuat sesuatu yang hana diperintahkan untuk mendapatkan pujian-pujian itu dari komentar dan like. Dan itu menganggap bahwa mindset awaknya nyangkap betul. Jadi goyang-goyang betul sih, yang penting viral. Ya. Yang kenyan yang harus takutkan lagi dengan orang yang. Jawaban Bunuan Putra yang menyangkut. Tergantung 3 jawaban itu supaya terjerumus anak sebagaimana rupa yang akan kita jelaskan ayo. Yang pertama sekali setelah kita baca-baca tentang buku psikologis dijelaskan bahwa yang pertama ketika anak itu belum begitu mampu ataupun belum begitu perlu lah lebih tepatnya untuk gadget, maka lebih baik jangan pernah ngasih gadget. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Tapi karena pendidikan sekarang hari ini sudah canggih, membutuhkan teknologi. Saran long yang kedua cara adalah belilah gadget yang memang sebiasa-biasa saja. Betrik putar internet yang tidak ada fiturnya apapun. Fitur game hana, fiturnya hana. Bena ablo iPhone. Hitung hana trebi. Hitung gimana? Ketika hitung beralih kepada cara yang ketiga. Ketika iPhone itu tidak disukai karena sekarang sedang tren. Yang pertama sekali harus kita asuh anak itu adalah kita bilang bahwa fitur HP ini sangat merusak moral manusia. Ya, ketika makin banyak fitur, makin banyak game, makin banyak teknologi yang ada di dalam HP itu makin merusak otak. Maka ada pegah bana. Ini anak HP saya beli Mito misalnya, ataupun Evercross. Yang penting kalian bisa belajar. Karena kegunaan HP ini kan untuk informasi, menambah ilmu yang penting saja. Tidak ada penting yang lain. Kalian fokusnya belajar. Yang penting ada komunikasi dengan guru. Soal masuk untuk ujian segala macam kalian kerjakan selesai. Selebih itu tidak perlu. Jadi peran orang tua itu sangat penting untuk mendidik cara yang kedua yang kelihnya. Ketika HP-nya tak batasi, kalau mau pakai bed aja. Kemudian yang kedua berarti tablo HP menteng yang biasa-biasa, menteng yang juga diakses pelajaran yang nak batikulah atau bakbut. Kemudian yang ketiga saatnya adalah yang kelih adalah tak bimbing tak bimbing, tak pegang fitur-fitur HP segala macam yang membahayakan. Kemudian ada yang keput. Gus Ibran yang paling terakhir. Bonus
periksalah HP anak anda sesekali. Okey. Mana hana mengganggu privasi je? Pandai mengganggunya, anak tanya apa ni berbahasa ya? Kan sebagian berfikir lagi kan? Sebahagian karena didoktrin pun oi. Padahal tidak benar lagi kan? Berarti orang tua ketika dia masih di bawah umur berhak untuk mengecek apa yang mereka lihat. Oleh karena demikian pajan pun dah mulai dengan ya, kan waktu umur jika 20 tahun dari ubud. Dari ubud. Ya, bukan berarti nyo dari kecil dia tidak boleh main HP. Tajuk HP waktu jika siap. Ya. Nah, contoh lagi Bill Gates pegah apa Bill Gates ngasih HP kepada anaknya di umur 14 tahun. Nah, nyan mungkin secara psikologis nyan ji pegah tu. Beli dah bahai no. Pakan ji ijo HP umur 14. Nyan pasti kan ada sesuatu itu. Ji kaji dicerna tersendiri yang baik mungkin dan yang buruk. Ya. Okey, tunggu. Lalu siapa yang paling perlu tak kritisi dalam persoalan ini? Ini bagian kritik kan? Jadi benar kata bahas realita Ji dan nasi solusi sebagian. Jadi Jino, siapa pihak yang paling bertanggung jawab yang mesti tak kritik supaya mereka memperbaiki cara dan pola mereka mendidik? Apakah orang tuanya, madrasahnya, gurunya, atau pemerintah bahkan? Sebenarnya kalau kita menjawab itu kita harus berkolaborasi antara orang tua, guru, kerjasama. Cuman yang harus diawali pertama sekali itu tetap dari rumah. Karena kenapa? Mindset ini terbentuk dari rumah. Siapapun itu, baik saya, mungkin gure. Kenapa hari ini mungkin kita di kalangan pesantren diajarkan beradab, diajarkan berilmu, itu tidak jauh daripada pengalaman yang sudah kita alami di rumah. Karena mindset itu tetap terbentuk di rumah. Ya, dari mindset nanti dia akan menjadi menjadi berkembang di luar. Ketika ada asupan-asupan yang lain yang dia makan, ini tidak baik. Jadi karena pendirian dari rumah. Karena pendirian dari rumah. Jadi kalau tidak dari ayahnya langsung atau ibunya langsung, itu tidak akan terbentuk karakternya. Nah, maka yang paling kalau kita bilang untuk mengkritisi hari ini, bahkan orang tua. Sebab menong gue beranyo maaf karena nyo masalah kritik. Drone orang sumber mungkin lo orang sumber. Kebanyakan ayah ataupun mak kan nyo watek ya aju ane ge bak kita nyo. Kewalahan ge rumah. Betul belum bukan? Tahe gitu. Nyo pakai karena pertanyaannya kritisi kan. Pernah lu pengalaman di rumah kan? Tengah lu duduk di balai ngolek. Nana udah bawa geme. Nyo dungku keluar betah di bawah peduk. Nya yang me ya. Hai lu bikin li rumah. Gue bikin pada nyo. Ya, terus hai bikin pada nyo. Jadi sehingga dampaklah bagaimana berarti stresnya orang tua untuk fikir-fikir. Berarti hana tidak ada selagi kibar urang siknya tidak bisa berperan untuk mendidik anaknya. Berarti kayaknya mesti simpulkan boleh dikatakan beliau gagal didik anak. Bisa dikatakan begitu. Ya. Sehingga akhirnya menjadilah anak-anak yang tidak ada wawasan ke depannya padahal yang ngena tagekeun beunang. Ya. Awai tak menyerah. Karena memang hang oleh kadang. Karena iya memang hana getong karena tidak kebiasakan beunang. Dari ubud. Jadi menyogopnya hana getong biasakan dari ubud kepada anak yang god. Nya sampai raya ke lagian. Makin hedro. Nah, bahkan mungkin jelong lop sabah sejarah. Nathidro anak umit pada masa Rasulullah, pada masa Sayyidina Abu Bakar, kalau tidak salah. Anak itu dilaporkan oleh orang tuanya bahwa anak saya wahai Amirul Mukminin sangat durhaka kepada saya. Anak lu kau berat durhaka ke lu? Wahai Abu Bakar, kedengar Abu Bakar. Anak agam, iya anak agam. Sehingga dengan laporan itu Abu Bakar orang yang pandai, tidak
langsung menghakimi anak itu dengan anak yang durhaka. Sehingga Abu Bakar panggillah anak ini. Wahai anak laki-laki, benarkah seperti laporan ayahmu bahwa dirimu mendurhakai ayahmu? Sebelum saya divonis anak durhaka, kata anak ini, boleh tidak wahai Abu Bakar mengatakan ke saya atau menjelaskan kepada saya apakah ada hak kewajiban seorang ayah ataupun seorang orang tua kepada anaknya? Oh tentu ada, kata Abu Bakar. Apa saja kewajiban orang tua kepada anaknya? Lalu Abu Bakar menjawab, yang pertama adalah mencari ibu kepada anak itu yang baik. Itu segolong kawin. Segolong kawin. Maka proses pendidikannya untuk menjadi anak yang generasi emas ataupun generasi sekarang itu yang belum menikah, maka pertamanya tetap mencari ibu yang baik. Jadi kalau kita katakan kamu lun hawa na anak yang saleh, salehah. Maka jawaban yang pertama yang kita lakukan menyonyan yang perlera ni, mak jih pun pilih yang betul. Yang betul. Karena nanti akan berlaku al-ummu madrasatul ula. Ya, dan bisa jadi al-abu madrasatul ula sih. Jadinya hanya terlepas dua buah karena yang dua peran. Saling bekerja sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dipegah oleh Abu Bakar anaknya adalah mengasih nama anak itu yang baik. Yang ketiga adalah mempelajari anak itu Al-Quran dan hadis, bahkan ilmu agama. Dan depu itu oleh anaknya, wahai Amirul Mukminin, ayah long gemita mak long majusi. Bunuh pernah dipegah oleh Amirul Mukminin. Mak yang god. Sedangkan mak long Amirul Mukminin majusi. Nan long wahai Amirul Mukminin gebuh leyah maah cakap dah pegah menyo makna jino makna jih kerimu. Cuman nanji ke bahasa Arab tapi dia tahu makna kerimu. Mang kerimu kon pa yang na ilmu najih. Ya. Yang buto ke jih. Pa yang na wu najih nah. Kerimu sahabat. Sedangkan lung hana ajarkan perkara yang kelih wahai Amirul Mukminin. Lung hana ajarkan Al-Quran li ayah lung. Sehingga gekun li Abu Bakar. Wahai ayah, laqad aqaqtahu qabla ay ya'uqa alih. Berlakulah adanya. Wahai ayah, engkau telah lebih durhaka kepada anakmu sebelum dia mendurhakaimu. Ya, jadi dari yang Tungku sampaikan, berarti lu pernah seperti zaman ketika berhadapan dengan orang-orang Syiik atau tiga juan. Ya. Jadi kejadian sirah orang Syiik, gak tahu anak seminggu dua ke. Dari Aceh Timur. Ya, betul. Aceh Timur ke Nong Palu Gading adalah jarak yang mungkin sangat jauh. Ya. Tapi seminggu dua ke kerja. Nanda yang pakan nejak seminggu dua ke. Nyaw Tungku, nyaw lonjak ipegah tiap boleh. Yancang tapi duduk baru 2 tahun jijih hanya boleh. Jino si kamu wewe kampung. Dari nan lu teruklah tambah kesimpulan utean. Rela hanjut tak pegah karena memang zaman. Tapi karena orang Syiik hana kedoh jaga hana kedoh bimbing, hana kedoh didik. Ya. Pati geken kana durhaka sebetulnya pada yang boleh. Gibang jadi kayaknya sampai je. Gibang jadi sehingga jis durhakai. Sudah pertanyakan balik. Sangat sesuai dengan cerita benar. Jadi makaji nyan kritik pertama lu kepada orang tua. Ketika dia lapor bahawa long ana long ku lajuk badro segala macam. Mau tekan jo ba long ya ron pun apa lain. Ai menalah bahasa ji mah nak sebut mana laki tak ya laki tak kebenar kepada mungkin dia sebut mah. Jadi masalah jironyo adalah keteladanan orang tua terhadap anaknya itu diambil alih oleh yang namanya layar. Di tugas orang tua, dia sebelum punya anak, dia memilih dulu istri yang baik. Begitu juga istri itu, calon istri itu juga memilih suami yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia punya anak, berikan nama-nama yang baik. Jangan namanya misal nih Putri Titian dan lain sebagainya. Yang mana kurang makna nama tersebut. Jadi yang nama makna dalam Al-Quran be lahir Januariah hantu. Be benar. Berarti yang kedua nama begat. Yang ketiga anak tersebut mesti diberikan bimbingan agama dulu. Quran diajarkan, bahkan hadis diajarkan. Mungkin kalau kita lihat dengan zaman yang sekarang
Memilih istri, orang semua memang memilih istri. Memilih suami, orang semua memilih suami. Ya. Namun suami yang bagaimana mereka pilih ini yang mestinya diperbaiki. Oke. Istri bagaimana yang dipilih supaya Kalau menjadi lebih baik ke depannya. perlu jawaban? Hah? Ini dari hadis Mungkin- juga. Mungkin ada nih tambahan sedikit. Jadi kalau dalam hadis Nabi memang sudah mengatakan di antara 4 perkara dinikahkan perempuan, tungkahul mar'ah li arba. Nah, ini sudah bergeser sebenarnya. Ini sebenarnya untuk mencari calon Supaya istri supaya anaknya baik. anaknya baik. Oke. Nah, itu sudah masuk ke pembahasan ini. Di antara 4 perkara itu yang paling Nabi tanamkan adalah memilih yang agamanya gitu. Ya agamanya. Mungkin yang kata mendum neong. Pilih pertama karena agama. Karena agama, karenanya yang akan mendekatkan kepada kebahagiaan kepada Nabi. Ya. Mungkin untuk cara minta urinong, tanya tabi agam ni yang kamu Gibran. Tapi cara minta agam Hana. yang disebutkan Nabi tapi Kan masih Hana disampaikan. disampaikan. Mungkin jangan sampaikan secara singkat Hana. Apakah naman put boh Hana menyoba uragamnya Hana lagi bau urinong? Gimana sih? Ya, karena menyoba Dia urinong. tip kurina dari. Nyotip urinong. Ingin tanya minta siro calon ayah. Oke. Yang betul-betul yang menurut long pahami dari matan hadis ini hanya 2 kriteria yang disifati oleh Rasulullah. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khulukahu fayuzawijuhu kata Nabi. Apabila datang seorang laki-laki kepada kalian, makna kalian di sana siapa? Irinang. Orang tua, wali. Karena wali. yang menikahkan anak itu kan wali. Ya. Nah, jadi orangnya katalah tanya cara ada minta uragam. Menan terus agam, nyot terus bawa inang ke mak bawa ayah hai. Makanya salah orangnya. Makanya irempo tu lagi-lagi habanyan. Ya, tuh yang gujuk oleh ahli mak hai tim. Tapi pada awai itu digeroy. Jadi yang betul yang enggak ajarkan agama apa kiban? Iza ja'akum, apabila datang kepada kalian wali yang masuk kaliannya. Man tardawna dinahu, seseorang yang kalian ridai agamanya, wa khulukahu dan akhlaknya. 3 agama, God akhlak. Agama, God akhlak. Yang pandangnya tu kenane goyan. Tapi yang pandangnya adalah wali. Nah, makanya le yang pilih leyah lemak memang kadang hana gantung. Tapi God. Nah, item ke? Nah, makanya itulah hadis yang mungkin menurut saya cara memilih pendamping hidup untuk mencari laki-laki yang benar. Man tardawna dinahu wa khulukahu. Oke, berarti pemirsa sekalian dari yang Tungku sampaikan tadi, kalau ini khusus perempuan ya. Khusus perempuan. Kita yang perempuan ini kalau ingin memilih suami, mungkin yang Tungku Hafizin sampaikan ada 2 macam tipsnya. Yang pertama, orang yang diridai agamanya di penilaian wali kalian, bukan wali. kalian. Yang kedua, orang yang diridai akhlaknya. Jadi ketika kita mau memilih suami, mestinya suami yang baik agamanya, tentunya Islam. Yang kedua, yang baik akhlaknya. Bukan baik pencitraan. Bukan pencitraan. Jadi dari kategori Islam dan akhlak, kalau Islam lihatlah bagaimana salatnya. Oke. Kalau akhlak, lihatlah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya di rumah, dengan ibunya khususnya. Berarti menyoget hubungan jih dengan orang si, berarti raya kemungkinan enggak akhlak. Raya kemungkinan enggak akhlak. Menyoget agama itu tanda juga jaga semaya. Ya. Oke. Baik nunggu. Mungkinnya tanpa terasa tuh kan di penghujung waktu. Ya. Mungkin dari sekian pembahasan yang kada pegah benar, realita ji, kritikan ji, solusi yang mesti ji sampaikan kepada para pemirsa Putra. Mungkin apa namanya tadi? Kiban bimbingan yang seharusnya diberikan oleh orang si di masa sekarang. Di masa sekarang untuk anak yang memang Cina tantangan dia adalah modernisasi. Bukan teknologi yang akan maju. Gimana cara? Mungkin menurut pandangan saya pribadi, anak itu kan anugerah. Anak itu anugerah. Jadi orang tua jangan menganggap anak itu adalah beban dalam kehidupan. Sehingga anak tak anggapnya sebuah beban,
akhir ji tanya merasa bahwa dikacaukan oleh anak di rumah. Akhirnya tak ditip bawa pesantren. Jadi anak tak ada perma. Anak tak ada permen. Penting beda orang kaji lagi. Membeban tu gurai-gurai lain, beban di lembaga segala macam. Akhirnya waktu itu bit yang hana beres lembaga. Peraikan dari phone pertama didikan itu dimulai. Ya, maka tip yang pertama kalau menurut saya pribadi, saya akan menyampaikan ini bagaimana yang saya rasakan oleh orang tua saya. Apa yang dirasakan oleh orang tua saya merasakan kepada saya. Mungkin pengalaman jadi gecok ilmu kepada orang lain apabila bermanfaat gitu kan. Cara tip yang pertama yang Lung dapati dari orang tua saya pribadi, dan saya sering manggil Walid di rumah. Beliau adalah mursyid saya. Kalau ditanyakan siapa panutan Anda, Tengku, orang tua saya. Orang tua saya dari umur saya 7 tahun itu salat dianjurkan, kalau tidak saya akan dipukul. Ya, dikritisi segala macam lah, dikerasi. Dan itu bukan didikan yang salah di zamannya. Mungkin kalau kita tarik ke zaman sekarang itu sudah menjadi HAM mungkin, ataupun salah dengan psikolog lah pegah segala macam. Tapi yang lu merasakan uronyo, keteguhan, akhlak dan juga segala macam itu pasti dari orang tua saya. Ya, dan bahkan dari guru-guru saya. Yang memulai itu adalah dari orang tua. Yang dilakukan pertama dari phone ubud. Leung guyu afai bre, yang pertama doa Ya, yang jamun-jamun ni dia hafal doa sampai doa dalam masjid. Nya hafal tu tapi. Yang kekan keseharian lah. Tapi adanya hal yang kecil lu tanggap. Padahal yang sangat luar biasa udah tengok karayu. Dari phone ge hafal doa wateta hafal. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa mutingat sabi. Wate ge pe sajan goknya wate bedah ge pugo baca doa le bedah Ya, olehnya kemudian waktu tanda mengisi menansit. Ya, dari terbiasa tanyan sehingga waktu tanya karayu kau umur 7 tahun 12 tahun takalan bagaimana didikan orang tua kita dari rumah. Tanya terasakan akhlakul karimah dan keteladanan udimnya. Dari phone gak ajarkan ilmu agama buno, karena menurut saya pribadi kalau sarana yang seperti Gurai bilang tadi yang paling berperan hari ini untuk masa depan bukan hanya ibu, tapi ayah. Kerjasama dua. Kerjasama, tapi harus lebih berat ayah. Menurut pribadi Leung, untuk anak laki-laki ini, karena kan kita laki-laki ini kan penerus, penerus di masa akan datang. Paling besar tanggung jawab. Paling besar tanggung jawab. Akhirnya kita akan menggantikan orang tua kita sendiri juga. Ya, jadi menyeperan ayahnya tidak hadir, bak siro anak mit agam, yang mungkin dia akan manja. Tidak bisa menggantikan sosok orang tuanya. Nah, maka oleh karena demikian, peran ayah sangat penting. Dalam satu buku dijelaskan, banyak di antara kita sekarang mengalihkan tanggung jawab itu kepada ibu. Hai cover sih roh. Hai cover, sedangkan tanyo yang agama jakat apakah sibuk dengan dak kerja. Menyolong hana kerja ke banjara long bina pekah goreng ron ni long kana alasan pokoknya demi alasan. Tapi tak kalen dari tun si kurung puluh uyuk si kurung puluh awal mungkin dari tahun 80 nyan ayah-ayah getanyo awal mungkin leh-lehu kat rumah. Mungkin kontrol naik ibu pohon. Mungkin drone yang naurun cik rasakan long juga menantu le kurung puluh kagua rumah. Dengar-dengar ke sungkit tu ya ibu. Ibu lehu lah telah dia tengok atau war tha. Ya. Jadi gue kontrol tengok tabi leurun cik. Tapi coba takalan di kondisi sekarang yang sibuk mencari ekonomi, yang sibuk segala macam sehingga kadang segala maghrib gue lam rumah. Katengut baru tahu. Katengut. Wate anak umid katengut baru iwo. Jadi peran itu tidak terasa lagi hari ini. Sosok ayah kakuru. Makanya sering lo sampaikan di ceramah-ceramah, banyaknya anak hari ini bukan kehilangan ayah, tapi peran ayahnya tidak ada. Jadi kan ayah meninggal, tapi peran ayah aja tapi waktu tak psikologis ji dan juga perilaku ji lagi anak liah. Maaf dah ya, makanya sangat membahayakan. Bahkan tanya juta flashback bagi ayah-ayah yang mendidik anak,
Bagaimana Luqmanul Hakim dengan ayahnya? Ya, yang cukup Nya luar biasa. Luar biasa. Mungkin, yang menjadi panutan bagi kita. Kemudian bagaimana juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, dengan anaknya yang sama-sama gebantu untuk berumudiah kepada Allah dan memperbaiki Baitullah. Dalam Al-Quran yang diceritakan. Dan juga bagaimana sejarah nabi-nabi yang lain dengan ayahnya. Yang kan juga panutan bahkan Nabi Ayub. Nabi Ayub pun Nabi yang getanyang ba'ana ke ma ta'buduna min ba'di. Setelah Nabi Yaqub Nabi Yaqub alaihi salam dijelaskan juga dalam Al-Quran. Apa yang kalian sembah setelah wafatku? Dan urunyo tanya nunggu Sibran kadullah lulu rasarian kelakukan li orang silu. Lu umurnya kara ita mau mungkin heplo. Tapi mentang getanyang li orang si abang kali kesemayang. Ya. Nya natanya cukup. Yang peran kecil tapi cukup merata. Cukup merata ya. Tapi dah ada rasa kero tu. Lai lung karayo. Mungkin li gak pingat-pingat menang. Kabale dalam aja. Tapi umur 2 kurang karap leh plo. Mantang gedang. Kali ketemu. Abang kali ketemu insya. Kau kena aja halo nak. Tu bi taat walin. Tapi hal-hal kecil menan sangat datang. Ya, perannya. Baik Tengku, mungkinnya di pohojo waktu tayo. Oh ya. Mungkin bisa anda simpulkan sedikit mentang dari ubena urayan Bono. Mungkin saran ataupun solusi bagi anak-anak generasi di masa sekarang dan di masa yang akan datang, tetaplah semangat kalian itu untuk berilmu pengetahuan khususnya ilmu agama dan jadilah panutan itu sebagai orang tua kalian yang ada di rumah. Jadi orang tua itu adalah harus menjadi teladan ataupun panutan kita. Kalau misalnya orang tua kita tidak bisa menjadi teladan bagi kita, maka bukan menggantikan sosok teladan itu kepada guru, tidak. Ya, beralihlah kepada pesantren, mengajarlah ilmu pengetahuan karena tidak ada di zaman sekarang ini untuk menjaga keilmuan yang sudah kita tumbuhkan ini selain pesantren, tidak ada. Jadi guru-guru di pesantren itu menjaga nilai adab yang telah ditanam oleh orang tua. Nah, setelah itu baru kita pulang ke masyarakat, kita bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Semoga pemuda-pemuda sekarang ini walaupun dengan banyaknya rintangan, ruh dalam kategori hadis Nabi. Gepegah oleh Nabi, seberangkaso yang hijrah dalam masa sulit, maka ji sama lagi di hijrah bersama lun. Ya, man hajara fi hajrin lagi atau yang hijrah dalam masa sulit, ya maka ji sama lagi di hijrah bersama lun. Maka tabayanglah bagaimana masa sulit Rasulullah, maka tanya juga menjadi pemuda yang dirindukan Rasulullah dan menjadi pemuda yang naungan singoh di uro akhirat, yang naungannya hana naungan selain naungan Allah adalah syabun nasya'uhu fi ibadatillah ta'ala. Seorang pemuda yang selalu berubudiyah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tengku Adeh paparan dari malamnya. Semoga bermanfaat kepada Tanyo dan juga kepada Banman rekan-rekan di Ahibah DMDH TV. Nah, sedikit komentar dari Tengku untuk program DMDH podcast ya. Untuk DMDH podcast alhamdulillah sudah bagus. Komentar-komentar yang lain mungkin saya tidak bisa berkomentar. Karena sebegitu nyamannya duduk di kursi ini, tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ya, karena program ini harus diteruskan. Karena hari ini di mana media itu semakin tinggi, karena ada orang-orang yang mungkin vokal yang bervokal itu tidak bisa terjun ke lapangan, tapi melalui inilah. Ya, mungkin dia punya ilmu, mungkin tidak berani turun. Tidak berani boleh turun, menyampaikan melalui sini. Maka mic sama si lagi mic-nya. Mic-nya sama si pengeras suara. Jadi ketika banyak suara aja raya bak media. Ya, maka begitulah umpama haji kita vokalnya tidak mesti harus lantang di depan orang ramai, tapi melalui media lah kita bisa
untuk belajar ilmu agama, sehingga terjaga nilai-nilai keislaman kita. Gitu. Enggak, Tengku. Terima kasih banyak atas kehadiran Duku Bak Tempat kamu. Semoga berkah dan bermanfaat kepada Rayman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahibah di MDH TV dimanapun Anda berada, tanpa terasa nyo karap si jempunuh bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap senantiasa Anda menunggu tayangan malam esoknya hanya di DMDH TV. Demikian dari saya Tengku Muhammad Syibran Malasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru